Halo, Assalamualaikum. Sambil lihat langit ya, kita cerita-cerita. Kali ini mau cerita tentang kesehatan mungkin ya, kesembuhan kesehatan. Mungkin banyak yang belum tahu, istri saya dokter. Saya udah berapa tahun ya nggak ke dokter ya. Ini agak hiperbola sih, tapi intinya adalah mungkin mindset saya adalah yang saya yakini, yang saya pahami ketika saya merenungkan dunia ini dengan kesehatan, dengan segala kesembuhannya. Seperti menarik ke belakang, ketika saya naik ke gunung, saya turun masuk ke dalam gua waktu itu, zaman SMA, zaman kuliah, saya hanya berpikir orang-orang yang jauh dari fasilitas kesehatan ini sembuhnya gimana ya. Terus dulu saya membaca buku-buku tentang bagaimana orang suku Amazon berobat. Kemudian misalnya kalau di Indonesia ada orang Dayak di hutan, mungkin konteksnya selalu hutan karena saya rasa di hutan itu jauh dari peradaban modern ya, dari puskesmas, dari obat-obatan pabrikan dan lain-lain. Kemudian saya juga merenungkan dan mencoba sendiri, dan saya merasakan sendiri bahwa ternyata obat itu bentuknya tidak harus dalam bentuk pil, dalam bentuk suntikan. Kadang-kadang obat itu bentuknya dibelai oleh ibu. Obat itu bentuknya adalah hening, dan sederhana sekali. Kadang-kadang obat itu menyadari napas, menarik napas dalam pelan-pelan, mengeluarkannya. Dan konsep-konsep seperti ngobrol dengan tubuh kita, bagian tubuh kita. Terus konsep-konsep menerima rasa sakit itu, alih-alih kita menolak rasa sakit itu atau ingin rasa sakit itu segera pergi. Karena ternyata semua itu kembali ke bagaimana kita berpikir ya, dan kita meyakininya. Jadi saya mungkin mengalami sebuah fase peralihan dari semua berobat harus ke dokter dengan obat-obatan yang dibeli, diminum rutin 3 kali sehari, sampai pada titik dimana saya rasa obat itu selalu ada dan dekat, karena secara mendasar yang mengobati adalah Allah. Jadi kalau kita mau berobat seperti apa, kalau Allah belum mengizinkan kita sembuh, itu kita tidak akan sembuh. Kemudian mungkin ada beberapa pengalaman juga yang membuat saya ada di titik seperti ini. Seperti dulu ketika saya memiliki keluhan sakit pinggang, atau bahasa asiknya low back pain. Saya punya kakek yang merupakan dokter syaraf ya. Saya berkonsultasi, kemudian setelah diperiksa ternyata perlu MRI yang waktu itu cukup mahal, dan ditemukan saraf-saraf saya nggak ada masalah di pinggang. Diagnosisnya waktu itu adalah psikosomatis ya, jadi pikiran yang mengarahkan kita merasa sakit. Artinya malah lebih ke kejiwaan ya, ke pikiran. Di situ saya berpikir bahwa ya udahlah, saya terimalah, mungkin memang saya banyak pikiran kemudian membuat itu sakit. Tapi ternyata ketika dengan perjalanannya saya menemukan Zamatera terapi, mungkin sekarang banyak orang menyebut kretek-kretek. Diagnosisnya sangat sederhana. Kaki saya panjang sebelah. Ketika kaki panjang sebelah, artinya struktur tulang belakang itu nggak seimbang, pinggulnya bergeser, dan secara logikanya dengan teori itu artinya di pinggang ada yang salah atau terjepit dan lain-lain. Ketika kaki saya ditarik, itu seperti kayak terlahir kembali mungkin ya rasanya, secara alainya gitu. Kayak loh, kok saya nggak merasakan rasa sakit itu ya, kok saya nggak ngantuk ya waktu duduk ya. Jadi ada beberapa hal yang membukakan mata saya. Terus terlebih lagi, bapak saya juga belajar dan mempraktekkan pengobatan prana.
untuk keluarga sih, bukan untuk umum juga. Itu dimana ketika kita sakit dan kita meminta pada Tuhan memfokuskan energi, kita menjadi penyalur energinya Tuhan. Ada orang bilang energi alam semesta gitu, itu disalurkan ke saya sebagai anaknya. Ya, saya mengalami hal-hal itu ya. Jadi ada misalnya saya lagi gak enak badan, terus saya di mana tiba-tiba saya sehat gitu. Itu hal yang lucu, aneh, unik. Tapi setelah saya renungkan dan saya jalani mungkin sudah puluhan tahun ini, akhirnya saya memiliki keyakinan yang kuat di situ, karena menurut saya ini juga sejalan dengan apa yang saya yakini ya dalam beragama Islam, keyakinan saya pada Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan, Rahman Rahimnya, sekaligus dengan ujian-ujiannya, yaitu sakit, rasa kecewa, rasa sedih, apapun itu. Ternyata ada banyak hal yang bisa kita petik gitu. Sehingga ketika sekarang saya sakit, anak saya sakit, istri saya sakit, siapapun sakit, selalu saya bisa dan saya usahakan untuk bisa memandang itu secara positif. Karena dulunya saya memandang bahwa sakit itu negatif. Ternyata tidak melulu, karena ada di situ ada poin-poin menggugurkan dosa kita. Jangan kalau kita tidak sakit, kita terlalu banyak bicara yang tidak baik, kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Kemudian dengan sakit itu kita bisa memandang sesuatu lebih jernih, lebih pelan. Hidup jadi lebih pelan rasanya ya. Hidup lebih sempit, tidak seluas itu. Kita punya waktu untuk merenung dan lain-lain. Dan banyak hal, tapi mungkin daripada terlalu panjang teman-teman melihat langit ini, episode menggurui 3 ini mungkin sampai sini dulu. Semoga semuanya sehat, dan kalau sakit semoga semuanya bisa menerima apapun alasannya, dan ajak obrol, ajak omong juga tubuh kita, jiwa kita, dinding-dinding di sekitar kita, seluruh energi yang melingkupi kita, rumah kita. Buka jendela supaya angin bisa masuk. Apakah kita masih suka memarahi kucing yang masuk ke rumah? Apakah kita suka mengeluhkan cuaca, hujan, panas? Semua itu adalah bagian dari kesehatan kita secara holistik. Terima kasih, salam sehat dan salam sakit. Assalamualaikum.